Jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang siap. Nah, siapa aku ini? Kalau siapa aku ini berarti siapa? Di sana. Siapa aku ini? Jawabannya pasti berbeda-beda. Aku adalah siswa. Aku adalah seorang pendiam. Aku seorang anak yang cerdas. Bisa. Misalnya, terus lagi tadi pertanyaannya apa yang menonjol dari tubuh dari dirimu kan ya? Nih. Nah, melalui pertanyaan seperti itu, ini menurutmu apa hal yang paling menarik dari dirimu? Misalnya apa yang paling menarik dari dirimu? Misalnya teh kamu itu pintar. Yang menarik misalnya teh bahwa aku itu pendiam. Yang menarik dari aku misalnya aku itu anak yang soleh. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbeda jenis. Ia sudah terlalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya. Hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu perundungan dan konflik. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk perundungan dan mana yang termasuk konflik. Ya, suatu proses sosial antara dua orang atau lebih bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Apa, Dek?
bullying. Oh, si perundung, kau pikir itu lucu, membuat orang merasa kecil, membuat mereka tidak berharga. Kata-katamu seperti belati, membelah jauh ke dalam jiwa, meninggalkan luka yang akan bertahan seumur hidup saat mereka berjuang untuk menjadi utuh. Kau mengejek dan meremehkan dan tertawa atas penderitaan mereka. Tapi sebenarnya si perundung, kau yang gila, hatimu kosong, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Namun cinta dan kasih sayang adalah yang seharusnya kita rayakan. Jadi marilah kita berdiri bersama dan melawan si perundung. Hanya dengan begitu kita akan menemukan kedamaian dan keharmoni. Ya, tepuk tangan untuk meja. Bagus ya. Minimal seperti itu. Iya, maksimalnya harus lebih baik lagi. Karena sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi tentang bayangan perundungan. Bayangan perundungan hadir di tiap sudut tak terlihat, namun begitu kuat, menebar ketakutan dan ketidaknyamanan, merusak hati dan memudarkan cinta. Bayangan perundungan menghantui hari-hari, membuat mata berkaca-kaca dan hati rapuh. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari siksaan yang menyakitkan dan melelahkan. Bayangan perundungan memudahkan warna-warna, mengambil suara dan menutup hati, membuat kita berjerumus ke dalam kesepian tanpa teman dan kasih sayang. Bayangan perundungan harus dihadapi dengan keberanian dan kasih sayang. Kita bisa membuka mata kita dan melindungi kita dari bahaya. Bayangan perundungan harus dibuang jauh-jauh agar cinta dan kedamaian kembali bersatu. Kita harus melawan dengan keberanian dan berdiri untuk yang benar dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelas 5B, kelas 5B.